Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Admin doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini Admin ingin berbagi tentang kabar ya, tentang nasib tenaga honorer Bapak Ibu ke depan di tahun 2024 ini. Ternyata Bapak Ibu, DPR dan pemerintah sudah membuat kesepakatan ya, memikirkan bagaimana nasib ke depan para tenaga honorer ini di tahun 2024 ini menjelang penghapusan ya. Mudah-mudahan segera ada solusi. Lalu apa kesepakatannya? Apa isinya yang disampaikan oleh DPR dan pemerintah ini? Silakan nanti disimak sampai selesai Bapak Ibu. Admin lansir dari lengkongayobandung.com, Bapak Ibu, kelanjutan nasib tenaga honorer akhirnya mencapai kesepakatan antara DPR RI dan Kementerian Pan-RB Bapak Ibu. Untuk yang dibahas adalah jadi untuk pembahasan menangani nasib tenaga honorer. DPR RI, Kemen Pan-RB memiliki sejumlah poin penting ya kesepakatan tersebut. Kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesepakatan bahwa tidak boleh lagi pemerintah merekrut tenaga honorer. Jadi adanya larangan instansi pemerintah merekrut tenaga honorer baik di pusat maupun di daerah. Itu poin pertama. Nah, Ketua Komisi 2 DPR RI mendesak ya, Kemenpan RB dan BKN untuk memberi sanksi tegas apabila ada PPK yang masih mengangkat tenaga honorer. PPK itu maksudnya ya pejabat pembina kepegawaian ya. Jadi kalau di pemerintah kabupaten kota berarti kan itu bupati wali kota. Ya, kemudian kalau di pemerintah provinsi berarti gubernur, termasuk di pusat. Ya, itu tidak boleh lagi sekarang mengangkat tenaga honorer, Bapak Ibu, dan akan memberikan sanksi tegas jika masih ada pemerintah atau P3K, PPK, ya, ini mengangkat tenaga honorer. Nah, Komisi 2 DPR RI, Bapak Ibu, mendukung Kementerian Pan-RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga ASN yang terdata dalam database PKN. Jadi poin pertama tadi larangan mengangkat tenaga honorer kembali. Yang kedua, menyediakan formasi sebanyak mungkin agar tenaga honorer ini bisa diangkat secepatnya, bisa diangkat tahun ini dan tuntas. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kaitan tadi dengan larangan Bapak Ibu, bahwa larangan terhadap PPK untuk mengangkat tenaga honorer ini bukan tanpa sebab. Kenapa? Karena harapannya larangan itu bisa membuat pemerintah bisa lebih cepat menyelesaikan penataan tenaga honorer. Sehingga penataan tenaga non-ASN ini dapat terselesaikan di tahun 2024. Nah, selain meminta PPK, pejabat pembina kepegawaian baik daerah maupun pusat, untuk tidak merekrut tenaga honorer, juga mendorong Kemenpan RB agar selalu berkoordinasi ya dengan instansi pusat dan daerah dalam menata tenaga honorer. Artinya supaya tidak ada yang ketinggalan, begitu Bapak Ibu. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Jadi dengan adanya koordinasi tersebut, instansi pusat dan daerah diharapkan bisa segera mengusulkan formasi P3K 2024. Kita dengar masih ada beberapa daerah yang ketika diminta mengusulkan formasi tidak mengusulkan, sehingga teman-teman di daerah tidak bisa ikut ya seleksi. Nah, itu masalahnya. Sehingga diharapkan Kemenpan RB terus berkoordinasi ya, Kemenpan RB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk tadi ya menyiapkan formasi sebanyak mungkin, tentu sesuai dengan tadi jumlah kuota jumlah formasi yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping itu juga ada kesepakatan bahwa agar pemerintah ini segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP ya, NIP P3K tahun 2021 sampai 2023 ya, karena sampai saat ini masih banyak teman-teman yang belum menerima NIP gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga diminta oleh Komisi 2 DPR agar segera diselesaikan. Nah, pada tahun 2024 ini Bapak Ibu, pemerintah akan membuka seleksi CASN yang terdiri dari sekolah kedinasan, kemudian P3K dan CPNS
ini sebanyak 2,3 juta masih itu Bapak Ibu. Nah, dari 2,3 juta itu 1,7 jutanya adalah untuk P3K. Sisanya nanti untuk CPNS. Jadi lebih banyak P3K-nya ketimbang PNS-nya. Nah, harapannya dengan dibuka seleksi CASN tahun ini diharapkan bisa membuat tenaga honorer segera alih status ya menjadi ASN sebelum dihapus pada Desember 2020. Itu Bapak Ibu. Nah, itu ya yang dapat Admin bagikan Bapak Ibu terkait dengan kesepakatan Dewan ya DPR dalam Komisi 2 dengan pemerintah. Mudah-mudahan segera ada solusi dan kita berdoa mudah-mudahan tahun ini nasib tenaga honorer bisa berubah ya, tuntas. Tidak ada yang ketinggalan. Itu saja ya yang dapat Admin bagikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.